C0C0210008. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas materi tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi yang berlaku dalam praktik akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Nah, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi adalah transaksi di mana setiap transaksi tersebut telah dicatat. Maka persamaan akuntansi harus selalu seimbang antara jumlah pada kedua, yaitu pada sisi kiri atau aset harus selalu sama dengan jumlah pada sisi kanan atau liabilitas plus ekuitas. Persamaan tersebut didasarkan pada konsep teoritis, yaitu konsep entitas. Sekarang kita bahas dulu, apa sih aset? Aset itu, aset adalah sumber daya yang dikuasai dan dapat dikuasai serta dikendalikan oleh perusahaan yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan memberikan manfaat di masa yang akan mendatang. Karakter dari aset ini, yang pertama, sumber dayanya dapat dikuasai, kemudian berasal dari transaksi masa lalu, kemudian dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Nah, sebagai contohnya sudah saya tampilkan di sini. Contohnya, misalkan Mr. Senul menginvestasikan uangnya di KJA Senul, maka PDA-nya adalah asetnya 200 juta. Nah, sama dengan utangnya itu 0 dan ekuitasnya itu sebesar 200 juta. Tidak ada utang karena semua uangnya itu berasal dari uang Mr. Senul. Setelah aset, sekarang kita membahas liabilitas. Nah, liabilitas adalah kewajiban saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu dan akan diselesaikan atau dilunasi di masa yang akan datang. Karakteristik dari liabilitas ini, yang pertama, kewajiban perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua, akan dilunasi pada masa yang akan datang. Nah, yang ketiga, ditandai dengan adanya aliran kas keluar. Kemudian, ekuitas adalah klaim atau aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas ini sering disebut dengan aset bersih. Mengapa disebut sebagai aset bersih? Karena untuk mendapatkannya itu dengan cara aset dikurang liabilitas, maka disebut dengan aset bersih. Nah, persamaan dasar akuntansi ini juga menjadi dasar pelaporan-laporan keuangan, sehingga setiap perusahaan itu menyusun laporan keuangannya itu, posisi keuangan perusahaannya itu harus pada posisi aset, harus selalu sama dengan liabilitas dan ekuitas. Dan setiap transaksi keuangan yang terjadi maka harus dicatat. Dan setelah transaksi dicatat, maka persamaan dasar akuntansi harus selalu seimbang. Jika menjadikan persamaan akuntansi tidak seimbang, ketika sudah selesai mencatat akuntansi dan melibatkan persamaan dasar akuntansi, nah persamaan dasar akuntansi ini tidak seimbang, maka bisa dipastikan pencatatan tersebut salah. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh pencatatan akuntansi pada persamaan akuntansi. Yang pertama, jika akuntansi mempengaruhi akun-akun yang berada pada posisi yang sama, misalnya akun tersebut berada pada kelompok aset atau akun tersebut
berada pada posisi liabilitas dan ekuitas. Nah, setiap transaksi itu minimal melibatkan 2 akun. Seandainya transaksi itu mempengaruhi 2 akun dan kedua akun itu berada pada posisi yang sama, misalnya keduanya adalah kelompok aset. Nah, maka satu akun berada di posisi debit dan satu lagi itu berada di posisi kredit. Namun, jika satu akun aset dan satunya lagi liabilitas, maka tetap dianggap dia adalah akun-akun yang berada pada posisi yang sama. Kemudian yang kedua, jika transaksi tersebut mempengaruhi akun-akun pada sisi yang berbeda, misalnya satu akun yang termasuk itu ke dalam kelompok aset. Nah, satunya lagi itu termasuk ke dalam kelompok liabilitas atau ekuitas. Maka, jika akun di sisi aset bertambah, maka di sisi lain liabilitas atau ekuitas juga bertambah. Kita akan memahami contoh transaksi berikut ini. Yaitu David Beckham menginvestasikan uangnya sebesar $10.000 untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry. Nah, jasa laundrynya ini diberi nama dengan Clean Laundry. Maka pengaruh transaksi tersebut terhadap persamaan dasar akuntansi adalah aset berupa kas bertambah $10.000 dan pada sisi yang lain yaitu ekuitasnya juga bertambah berupa modal sebesar $10.000. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikannya. Bentuk perusahaan berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 3, yaitu pertama, perusahaan perseorangan, yaitu perusahaan yang modalnya itu berasal dari seseorang, sehingga perusahaan yang didirikan ekuitasnya itu disebut modal pemilik. Nah, yang kedua itu ada perusahaan persekutuan. Nah, perusahaan persekutuan ini merupakan perusahaan yang didirikan minimal 2 orang atau 2 orang yang sepakat untuk bersekutu. Maka modal perusahaannya itu disebut modal sekutu. Sekarang kita akan membahas perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan merupakan perusahaan yang modalnya itu dinyatakan dalam bentuk kepemilikan saham, sehingga ekuitasnya itu disebut modal saham. Pada perseroan laba yang diperoleh perusahaan, ada yang akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Nah, untuk laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham itu disebut dengan retained earning atau laba ditahan. Setelah itu ada perluasan persamaan dasar akuntansi. Ekuitas atau modal pada perusahaan bentuk perseroan terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, share capital atau modal saham. Nah, share capital atau modal saham ini adalah uang yang tertanam dalam suatu perusahaan yang mana uang tersebut disumbangkan oleh para pemegang saham. Yang kedua, ada retained earning atau saldo laba. Nah, saldo laba ini adalah sebagai atau keseluruhan laba yang diperoleh perusahaan yang tidak dibagikan oleh perusahaan tersebut kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ketika perusahaan beroperasi dalam satu periode perusahaan memperoleh pendapatan dan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.